Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu keempat Mei 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu. Di sini langsung aja Capricorn. 25. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri Capri ya, siapa tahu dengan personal reading ya kamu tuh bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di bottom of the deck-nya ada kartu The Chariot Capricorn ya. Apa yang akan terjadi di kehidupannya seorang Capricorn Kak di minggu keempat bulan November ini? Di November, di bulan Mei. Aduh, kemana itu ya? Tipenya jauh banget ya, kok November sih, bulan Mei ya, udah Mei akhir. Oke, Capri, di minggu keempat Mei ini ya ada di Chariot. Segala sesuatunya di sini akan berjalan penuh dengan kepercayaan dirimu ya, penuh dengan keinginanmu, tekadmu ya, penuh dengan kontrol yang baik ya, segala sesuatunya straight to the point gitu ya, segala sesuatunya berjalan dengan lurus-lurus saja buat kamu di minggu keempat ini, karena memang tujuan, aku melihat kamu punya tujuan yang sangat lurus gitu ya, gak ada yang belok-belok di minggu keempat ini dalam kehidupanmu ya. Dan tentunya akan ada hal yang baru-baru yang akan menghampiri seorang Capri di minggu keempat ini juga. Cuma ya kamu harus hati-hati, karena ini seperti yang biasa aku katakan ya, ada 3 potensi masalah yang bisa hadir buat kamu di minggu keempat ya. Salah satunya ya bisa masalah finansial, bisa masalah dengan seseorang, konflik, skandal, atau bisa masalah yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kamu. Jadi jaga 3-tiganya ya. Dan kalau aku lihat sih paling kuat masalahnya muncul antara kamu dan seseorang ya. Ada beberapa dari Capri kalau aku lihat berusaha untuk move on di minggu keempat ini ya, dan berharap akan ada perubahan dari move on yang berlangsung di sini ya. Kamu berharap hari depan pasti akan lebih baik ya, dan kamu percaya bahwa apapun masalah bisa diselesaikan, konflik apapun bisa terselesaikan gitu. Jadi Capri itu sebenarnya tipe orang yang nggak mau punya banyak masalah teman-teman ya, apalagi masalah percintaan dengan seseorang rempong. Tapi kalau aku lihat beberapa dari kamu akan terkait dengan masalah dengan seseorang ya. Jadi kalau masalah keuangan kayaknya nggak begitu deh di minggu keempat ini, atau masalah kesehatan ya dijaga saja, tapi kuat banget, kenceng banget masalah dengan seseorang ya. Lalu ada Page of Wands, ada hal-hal yang terkait dengan antusiasme baru, kepercayaan diri dalam menghadapi journey baru ya. Dan hati-hati Capri dengan hal-hal yang bersifat magic di minggu keempat ini. Sihir, ada saja gangguan-gangguan sihir yang bisa sampai ke kamu yang dikirimkan oleh seseorang. Aku nggak tahu seseorang ini apakah kompetitor, apakah ini seseorang yang suka sama kamu ya, yang berkaitan dalam kehidupan asmara kamu. Tapi hati-hati aja, banyak berdoa saja ya, semoga pengaruh ini bisa lari dari kamu ya. Lalu di minggu keempat ini juga ada Ten of Swords ya Capricorn. Aku lihat ada hal-hal yang terkadang membuat kamu ngerasa vibes-nya kamu itu kayak nggak mampu, berada di bawah, merasa gagal ya. Aku takut ini tuh sebenarnya hanya pengaruh dari sihir yang sampai ini saja yang dikirimkan seseorang terhadap kamu ya. Jadi jaga semangatmu, jaga ibadahmu agar bisa terhindar dari hal-hal sifatnya negatif ya. Tapi tenang aja, di bottom of the deck-nya ada di Chariot tadi. Aku yakin seorang Capri itu adalah pemburu kesuksesan. Jadi apapun itu kamu akan kayaknya bisalah menghadapi hal-hal yang pelik sekalipun di minggu keempat ini ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan seorang Capricorn di minggu ke-4 Mei 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba sharing kesuksesan kamu, bagi-bagi ya sama orang-orang di sekitaran kamu tuh Capri ya, gimana caranya tips membangun kesuksesan yang langgeng, jangka panjang ya, yang terus juga kesuksesannya itu bisa berguna bagi orang-orang di sekitarannya kamu ya. Lalu yang kedua nih di sini kamu juga dipesankan katanya tetapkan tujuan-tujuan kamu, tetapkan matamu, hatimu pada satu tujuan ya, dan nikmati
prosesnya, nikmati setiap momennya gitu. Jadi jangan punya tujuan itu kiri kanan gitu loh, kayak ke kiri mau, ke kanan mau, lurus juga mau. Jadi tetapkan matamu hanya pada satu tujuan. Mana yang penting, mana yang akan dicapai, itu aja satu dulu selesain gitu pesannya. Jadi jangan kayak semuanya mau gitu ya. Lalu yang ketiga, apa pesannya? Pesan yang ketiga di sini, temukan keseimbangan ya dalam kehidupan kamu, terutama work life balance kamu, untuk bisa ngeprotek ya hal-hal yang kamu punya di sini. Makanya aku bilang tadi ya, ketika kamu menemukan keseimbangan, ketika kamu ngeset tujuan kamu hanya pada satu hal dulu diselesaikan dengan sempurna, disitulah kamu juga bisa kayak mencapai kesuksesan kamu dengan lebih cepat. Jadi nggak kiri kanan hajar semua gitu, riweh ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Capri di minggu keempat, energi paling kuat ada Taurus dan Virgo, lalu Cancer. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Capricorn.